Jadi itu dengan namanya siapa? Namanya Tazkiyatun Nafs. Tazkiyatun Nafs, Masya Allah, bagus ya. Nama panggilannya Tazkiyah. Kelas berapa? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Sekolahnya di mana? Di SMA Negeri 1 sih. SMA Negeri 1. Kalau sekolah pulangnya jam berapa ini? Udah pulang? Ini karena kelas meeting, jadi sebelum zuhur udah bisa pulang. Oh, sebelum dulu udah bisa pulang. Jadi sebelumnya perkenalkan, kan tadi Tazkiyah udah memperkenalkan diri, Tazkiyatun Nafs ya. Kakak Mbak aja. Aku namanya Tria Latifatul Fazriah. Tazkiyah bisa panggil aku Mbak Tria. Aku mahasiswa dari IAIN Metro. Tahu IAIN kan? Aku mahasiswa dari IAIN Metro, jurusan Bimbingan Ilmu Islam. Jadi di sini aku mau berkenalan sama Tazkiyah, mau pengen sharing-sharing sama Tazkiyah, ya boleh? Misal Tazkiyah di sini mau misal lagi ada problem atau pengen cerita tentang sesuatu yang Tazkiyah mendem selama ini atau apapun itu boleh. Jadi Tazkiyah sebelumnya udah pernah konseling gitu belum? Tapi pernah di sekolah, cuma dia konselingnya konseling untuk jurusan pelajaran gitu. Bimbingan karir, Kalau konseling yang kayak individu kayak gini belum ya? mungkin lebih ke umi Lebih ke umi di rumah. Berarti kalau liburan gitu pulang ya? sebulan. Sebulan sekali boleh pulang. Di curhat-curhat ya konselingnya bersama umi ya di rumah ya. Sebelumnya sama orang-orang lain nggak pernah cerita tentang apapun itu, atau lebih kayak ya udah pendam aja gitu. Kalau cerita kalau lagi kesel gitu mah itu kadang ke musyrif nih mau apa namanya pendampingan perempuan ada kata-katanya. Biasanya kalau masih bisa cerita ya diceritain, cuma kalau nggak bisa cerita ya udah kadang nulis sendiri gitu. Di sekolah bimbingan gitu sama guru BK-nya? Belum. Kecuali bimbingan karir belum pernah. Jadi kakak di sini pengen belajar tentang praktik proses konseling karena kakak jurusannya konseling. Mbak deh ya, Mbak aja jangan kakak. Mbak jurusannya konseling, di sini pengen praktek konseling sama Tazkiyah. Jadi kalau Tazkiyah pengen menceritakan atau masih ada problem tentang apapun itu, Tazkiyah boleh. Karena proses konseling itu dimana Mbak sebagai seorang konselor, namanya konselor ya, terus Tazkiyah sebagai seorang klien atau konseling. Di situ kita untuk menceritakan masalah Tazkiyah dan mencari bagaimana cara jalan keluar dari masalah. Nah, dari Tazkiyah bercerita nanti tentang masalah yang dihadapi Tazkiyah, itu Mbak sebagai konselor itu punya asas kerahasiaan. Jadi Mbak nggak akan bilang ke siapapun tentang apa yang sedang dihadapi Tazkiyah yang diceritakan ke Mbak. Jadi itu cukup sampai di Mbak. Jadi Tazkiyah nggak usah perlu takut, risau, khawatir kalau Tazkiyah cerita terus Mbak bakal beberkan kemana enggak. Karena itu ada asasnya kerahasiaan. Kalau di SMA kan kadang dia suka kesel gitu kan Mbak anak. Ya kan kebetulan di sini aku yang agak tua gitu ya. Itu kadang kalau ada aku tuh yang kayak kadang jengkel itu kayak kesel banget. Kan kadang nggak enakan aku orangnya. Jadi tuh kadang kalau mau negor tuh kayak susah dia loh. Jadi tuh marahnya tuh ya udah marah yang diem gitu, marahnya lebih yaudah diem aja gitu. Tapi kesal ya dalam hati ya. Terus cara Tazkiyah buat melampiasin marah itu apakah cuma diem aja atau nanti Tazkiyah nangis atau sampai kepikiran gitu? Kalau kepikiran cuma kadang aku kayak ke tempat yang nggak ada yang sendiri, misalnya kan udah di kamar tuh, misalkan aku perginya ke atas kan ada lantai 3 gitu, pokoknya pergi ke tempat yang seperti itu, terus udah biasanya itu udah selesai. Cuma kalau yang dipikirin tidur itu sekolah sih, masalah kadang di sekolah Sekolah masalahnya kan di sekolah itu aku kayak
ikut esko gitu kan, terus jadi bagian kayak pengurusannya. Nah itu kan aku orangnya, kalau menurut aku sendiri aku tuh masih belum cukup tegas gitu loh kalau jadi kayak ketua apa gitu misalnya. Jadi itu kadang kan apa ya, pas aku mau ngadain ini tuh tapi yang teman-teman pengurusannya tuh kayak kadang tuh nggak support gitu, terus jadinya tuh apa yang mau diluncurin itu kegiatannya kayak nggak kerjaan gitu, terus kepikiran terus udah gede di pemahaman itu. Kadang kan di sini kan juga kadang agendanya ada kayak dari pihak satu kan harus nyiapin hafalan, terus tipe aku tuh nggak kenapa kalau ngafal itu masih agak susah gitu loh, masih agak harus diulang-ulang terus tuh malamnya nanti belajar itu, misalnya belajar pondok. Setelah itu aku punya ide lain gitu loh, jadi kadang bisa sendiri gitu malam. Tapi kalau kesel itu tadi ya, pergi ke tempat yang sepi terus berdamai dengan kekesalan itu. Ya kadang ngomong sendiri nggak jelas gitu, tapi pernah sampai nangis gitu. Terus biasanya kalau aku udah nangis ya emang apa ya, nggak selalu berat rasanya, tapi kayak masih ada aja, Tapi sedikit plong kalau nangis. Kalau misal Taskia nih punya temen di sini atau di sekolah, punya temen yang bestie gitu, bisa diajak curhat atau diajak berbicara tentang masalah Taskia. kalau di sini pernah sih curhat, tapi curhat sampai dalam kayak ngomongin saya, kayak ngomong apa ya, Suatu masalah-masalah biasa aja. Kalau untuk problem yang menurut Taskia itu nggak perlu untuk orang lain, Taskia pendam sendiri. ya kadang kan masih tahunya ke ini, kalau pulang ke rumah aja gitu. Jadi tempat curhatan terbaik itu tetap umum. Taskia selama di sini mengalami masalah yang menurut Taskia berat, susah gitu. Selain yang tadi kalau kayak sekolah atau sebel sama adik-adik. Kalau di sini kayaknya ada yang gede banget sih. Tapi pernah ada masalah. Kalau boleh tahu, Apa ya? Kan apa namanya, kegiatan pondok itu kalau Ramadan itu kan pada kan pasti benar namanya diundang sana sini kalau nggak ada kamu. Terus di sekolah juga ada kegiatan itu tantrum sholat. Nah, aku bingung milihnya itu loh Kak, sekolah sama ini di sini. Karena kalau di sekolah itu kan aku emang dikasih tugas itu segala macam pas Ramadan itu. Terus itu mau diajak ke tempat apa gitu, terus aku tuh agak 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 dibilang kayak kalau ini merasa apa ya, kalau ini harusnya bisa apa namanya pondok ya, kamu kan tinggal di sini segala macam gitu kan. Terus aku kayak bukannya dulu pada suruh ngutamain kayak sekolah gitu ya, aku kayak agak kayak masih kesel aja gitu kalau nggak aku ada kegiatan di sekolah, tapi kadang kan nggak ada ya malah diomongin gitu loh. Kayak bingung kan kakek itu suruh yang apa, ternyata yang di sekolah juga kadang penting kan. Kalau misalkan di sekolah itu nggak sudah penting ya aku tinggal, tapi kan kayak itu aku merasa itu penting, jadi kita ikut kegiatan di sini. Tapi itu dari situ tuh kayak agak kayak aku tuh kayak nggak enak, kayak gimana ya sebenarnya sama punya pengurus pondok itu kayak nggak enak gimana ya, kadang-kadang aku udah ninggalin acara sendiri gitu loh, jadi nggak enak itu. Aku apa perasaan aku aja gimana, pengurus pondok itu kayak agak menunjukkan aku kayak lucu gitu loh. jadi kayak itu juga nggak aturan itulah ibaratnya ya. Tapi sikap mereka kayak gitu cukup sampai di hari itu atau berkelanjutan sampai sekarang? Tapi kayaknya waktu itu di hari itu aja
Tapi kalau hari biasa ya biasa sih. Mungkin karena sebel aja karena ada santrinya yang nggak ikut kegiatan yang di pondok gitu ya. Tapi kayak gitu beban nggak buat aslinya? Kayak di sekolah udah ribet, sekolah kegiatannya banyak, di sini juga kegiatannya banyak, lemburan acaranya kayak gitu. Gimana? Taskia menjalani kehidupan kayak gitu? Ya sering capek, sering kayak apa ya, pusing gitu rasanya. Kan kalau dulu itu aku awal masuk pondok, terus awal masuk madrasah itu tuh sering sakit gitu Kak. Capek? Gimana tapi sering sakit kayak awalnya masuk banget dari makanan gitu. Padahal ya aku juga makanan kan aku rasanya aku juga makanan. Terus pencapaian gue kayak nggak seberapa waktu masuk Mikirin sesuatu. kayak mikirin antara pondok sama sekolah itu kan kayak aku bingung karena orang bagi waktu. Terus kayak belum apa ya, mungkin dulu tuh belum lebih nggak tahu kalau pokoknya dulu tuh Menerima gimana maksudnya? Menerima itu menerima keadaan kesibukan atau gimana? dulu sekolah itu kan kalau sore karena kan sampai LS di Jakarta. Terus tuh di SLB itu ada acaranya yang boleh kayak sering gitu karena kan rumah aku deket tuh. Oh dekat. Terus sekolah aku tuh kadang-kadang udah kayak udah sampai di pondok, terus tuh sampai di sekolah aku tuh suka hiburan gitu lah. Udah gimana ya? Sekarang kelas berapa? Kelas 2 berarti udah penyesuaian lah ya sama kegiatan, sama waktu yang juga buat sekolah, buat pondok gitu kan. Penyesuaian Taskia udah bisa. Kalau dulu di kelas 10 itu kan berarti Taskia masih kaget, masih belum bisa penyesuaian, makanya kalau capek dia pulang gitu kan karena rumahnya deket. Terus tanggapan Umi kalau pulang kayak gitu? Bilang sih nggak apa-apa kamu kalau merasa udah kayak tidak enak badannya apa sebenarnya udah pulang nggak apa-apa loh ya jangan sering-sering kalau kamu mampir sebenarnya nggak apa-apa cuma jangan lama-lama juga nggak apa-apa gitu tapi dia sebenarnya itu kenapa ya pengen pulang terus gitu pokoknya rasanya tuh kayak dulu tuh biasa tuh kayak enak gitu loh Pak. Dulu Ada problem. masih sebenarnya kalau dipikir-pikir tuh kayak Cuma karena capek aja jadi pengen pulang gitu. Tapi kalau untuk sekarang kesehatan gimana? Aman? kan nah nggak tahu ya kadang sakitnya tuh kayak lebih gini sih di cerna kalau ada itu kayak suka Kalau makannya sebenarnya aku yang paling nggak kali sih kalau nanya anak-anak pondok itu yang paling jarang makan pedas ya aku karena nggak suka cuma ini nggak bisa makan pedas itu sering diare gitu. tapi di sini makannya pedas gitu. Nggak pedas banget. Tapi kenapa kamu jadinya diare? Ya kadang kan kan rasanya ada yang pedas ada yang enggak. Nah kadang kan makan pedas juga gitu sedikit. Cuma kadang kan kita kan suka berjenjang kayak sebuah macam gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa makan pedas ini udah sadar nih. Iya Tapi karena keinginannya makan pedas, jadi Taskia tetap dihajar aja. Terus kalau sakit gimana? Sakitnya yang gimana? dulu paling parah itu nggak panas badannya tapi pusatnya kalau nggak bisa kayak nggak bisa gerakin tangan kayak lemes banget Sampai lemes kayak gitu. pusing jadi kayak Iya, dia terus lemes gitu ya? ya padahal dia gitu kayak cuma berapa kali gitu kalau di kantor bentar cuma ngerasa pusingnya itu 2 hari gitu Jadi nggak sekolah? tapi itu udah nggak Ya. Tapi di SMA aja. ya
kadang kan ini bilang ke kakak itunya pengurusan, terus nanti dibilangin ke umurnya dikasih madu atau enggak dibeliin obat apa, kalau enggak diajak berobat. Berarti kalau masalah kesehatan di sini diperhatikan juga ya. Kebersihan Tulisan jadi perhatikan, soalnya kita yang kakak yang awat yang perempuan itu kayak tiket tuh segalanya dijadwalin, terus kalau misalnya dari piring paket tuh langsung ditidur gitu kan, walaupun kadang masih ada yang belum. Nah, cuci baju juga diingetin. dijaga terus kesehatannya, lakukan yang menurut Taskia itu bermanfaat untuk Taskia dan untuk orang lain. Kalau memang Taskia punya masalah, selagi Taskia punya tempat cerita, ceritakan. Jangan Taskia pendam sendiri ya. Kalau memang Taskia nyamannya sama Umi, cerita sama Umi. Kalau Taskia punya temen bestie yang memang bisa dipercaya, boleh cerita ke bestie. Tapi biasanya kalau memang sudah yang curhatnya nggak bisa, kalau selain Umi, tetap Umi jadi nomor satu kan. Jadi ceritain semuanya ke Umi, nanti dikasih solusi sama Umi. Jangan pernah merasa menjadikan sesuatu masalah itu jadi beban ya, demi kesehatan mental dan kesehatan fisik Taskia. Karena kunci orang sehat itu sebenarnya satu, nggak hanya ini di luar konteks menjaga makanan ya. Kunci orang sehat itu pikirannya sehat, mentalnya sehat. Itu akan sehat kehidupannya ya. Dan juga dibarengi dengan ikhtiar dan usaha Taskia buat menjaga pola makan, menjaga kehidupan sehari-hari, kebersihan, kesehatan, yang segala sesuatu yang nantinya jadi sakit hindari ya, yang nantinya merugikan hindari. Kalau memang kegiatan itu Taskia merasa tupoksi Taskia itu mampu untuk lakukan. Tapi kalau tidak, batasi ya. Karena di fase Taskia biasanya remaja-remaja itu kalau stres nanti berpengaruh pada haidnya nggak lancar. Apalagi kalau misal makan makanan yang junk food, ya kan, nanti jadinya haidnya nggak lancar. Yang biasanya adat sucinya 15 hari, adat sucinya nanti bisa lebih panjang karena haidnya nggak keluar, ya kan, stres. Kalau stres nanti berpengaruh pada haidnya nggak keluar. Atau yang biasanya adat haidnya seminggu terpotong jadi 3 hari. Itu kan berarti kan nggak sehat ya, kurang sehat ya. Nah, kalau sehari-hari bisa minum vitamin. Kalau lagi ngerasanya Taskia ngerasa diri Taskia lemes, kamu butuh vitamin nih, berarti siap vitamin ya. Karena banyak kegiatan, nanti abis ini naik ke kelas 12 udah harus banget fokus, aku mau daftar kuliah, aku mau melakukan kegiatan ini, mau melakukan kegiatan itu, ada ujian, ada apa lagi, asesmen madrasah biasanya kan, gitu kan. Dan nanti pikirannya udah dibagi-bagi lagi, tambah dibagi-bagi dengan keadaan kegiatan yang ada di pondok. Jadi segala sesuatunya lakukan dengan baik dan dipikirkan dengan baik ya. Lagi mau diceritakan? Semangat terus buat kelanjutan kelas 12-nya. Apapun yang akan dikerjakan, yang akan dilakukan nanti di kelas 12 harus dengan pemikiran yang matang.